Shalom saudara dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati di dalam program waktu ini supaya saudara boleh mengalami Tuhan dan ibadah ini menjadi ibadah yang memberikan kekuatan buat saudara dan juga menyukakan hati Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Kami mengucap syukur bahwa dalam setiap waktu, setiap musim, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Dan pada waktu ini saat kami beribadah, kami boleh menerima kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kami, sehingga membawa kami selalu sampai kepada tujuan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuriara labatakala labaralama ya syada. Kiriara laba ya syada. Kiriara labatakala labaralama. Shikataka labaralama. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih
kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan anugerah yang Kau berikan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom saudara dikasih Tuhan. Saya ingin menyampaikan berita firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Hidup ini, ada yang mengatakan setiap periode hidup ini ada musim, ada waktu, ada senang, ada susah, dan ada berbagai perkara bisa datang dalam hidup saudara, hidup kita semua. Terutama juga di waktu-waktu ini, seperti pada masa dunia, hampir banyak negara tidak ada tempat yang terbebas dari COVID-19 ini, dan itu menghancurkan sistem ekonomi. Ada tatanan masyarakat yang biasa bisa dilakukan jadi tidak bisa dilakukan. Nah, untuk waktu-waktu ini kita diharapkan punya kekuatan untuk kita bisa lewat masa sukar. Jadi kehidupan ini tentu ada masa di mana ada masa yang sukar, ada masa yang tidak enak, tidak menyenangkan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama tertulis begini: ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa sukar. Hari terakhir maksudnya itu waktu ya, bisa siang, bisa malam, zaman atau periode hidup bisa datang. Masa sukar ada kekuatan yang dibutuhkan. Jadi pada masa sukar, kata lainnya adalah reduce your strength, mengurangi kekuatanmu. Ya, ada kekerasan yang melumpuhkan, yang melemahkan. Jadi ketika seseorang tidak memiliki landasan, tidak memiliki akar yang kuat, maka kekuatan yang dibangun itu, kekuatan yang ada itu akan runtuh. Firman Tuhan mengatakan begini dalam Matius 13 ayat 21, tetapi ia tidak berakar, tahan sebentar saja. Jadi untuk ada orang-orang yang tidak berakar, maksudnya tidak berakar itu adalah tidak kuat di dalam Tuhan, tidak kuat mencengkram, menggenggam. Berakar tuh kekuatan akar sebuah pohon itu sangat menentukan pohon itu, saudara. Jadi pohon yang akarnya cukup kuat, saya ingat ada pohon yang di padang gurun, yaitu pohon korma. Pohon korma itu ditanam, lalu setelah ditanam, korma itu ditutup dengan batu supaya dia tumbuh ke dalam, dan akarnya terus menerobos sangat dalam. Dia mengikat jauh ke dalam tanah, dan setelah punya kekuatan akar itu, dia baru bisa menerobos ke atas dan menggeser batu yang menindih dia.
Yang saya maksudkan adalah akarnya. Firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 21 begini dituliskan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ini menarik. Tuhan Yesus bilang, kalau yang tidak berakar, tahannya cuma sebentar. Nah ini yang dimaksudkan ketika datang masa sukar. Saya teruskan dulu ya pembacaannya. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman, orang itu akan segera murtad, atau dia jadi tidak seperti orang yang tidak di dalam Tuhan, gitu ya. Seperti orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Jadi mengikut Tuhan Yesus, menjadi Kristen itu bukan musiman, saudara ya. Bukan ketika ada yang diandalkan, bukan ketika punya ini dan itu. Ketika datang masa penindasan, artinya masa sukar itu masa tekanan, masa penganiayaan, itu akan ada. Siapa yang bisa menang? Siapa yang bisa sanggup untuk masuk kepada musim berikutnya? Kan hidup ini firman Tuhan katakan segala sesuatu ada musimnya, ada masanya. Nah jadi musim-musim itu berganti, saudara. Ya, orang-orang yang tidak berakar, tidak punya kekuatan di dalam Tuhan dan firman Tuhan, firman Tuhan katakan dia akan tahan sebentar dan hilang. Semangatnya hilang, kekuatannya hilang. Jadi bagaimana dong caranya untuk bisa kuat, untuk bisa menang, untuk bisa lewati masa sukar? Nggak ada jalan lain selain merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, dan meletakkan firman Tuhan ini di dalam pikiran, di dalam hati. Saya bacakan lagi ayat firman Tuhan yang cukup menarik, karena kekuatan seseorang akan melemah ketika dia menghadapi masa sukar. Filipi 4 ayat 13 terus begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam 1 Korintus 1 ayat 11 tuliskan begini. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan, meletakkan firman Tuhan setiap waktu, ya, mendorong diri untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, ya kita artikan itu semua ibadah. Artinya memprioritaskan penempatan Tuhan itu lebih dari segalanya. Maka ketika memprioritaskan untuk menempatkan Tuhan, menempatkan firman Tuhan di atas, maka akan terjadi sesuatu, saudara, akan terjadi sesuatu di dalam diri kita. Nah, saudara, saya bacakan ayat firman Tuhan ya dari Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkannya itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi untuk mengalami kekuatan, untuk memiliki kekuatan di dalam setiap musim, ada area-area yang terjadi dan juga bisa atas seizin Tuhan, itu terjadi kepada setiap kita, ya, walaupun bukan di dalam kuasa kita, dan itu terjadi oleh alam, segala sesuatunya akan menggerus kekuatan. Dan orang-orang yang tergerus kekuatannya pada masa sukar itu, dia tidak bisa bertahan, hanya sebentar saja. Lantas bagaimana dong supaya saudara kita semua, seperti kata firman Tuhan tadi, segala perkara. Nah, Rasul Paulus menulis begitu, luar biasa, segala perkara, dalam segala musim, segala perkara, apapun perkara yang membutuhkan kekuatan untuk menahannya, dia sanggup menahannya di dalam Kristus yang memberi kekuatan, di dalam Kristus. Jadi Kristus ada di dalam dia ada di dalam Kristus
ada kebersamaan itu saling kait-mengait sehingga menghasilkan kekuatan. Saudara, salah satunya yang menjadi mutlak harus kita lakukan adalah pesan Musa kepada Yosua tadi. Jangan lupa, jangan lalai, jangan tidak melakukannya. Renungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu setiap hari, baik siang maupun malam, menjadi prioritas utama buat Anda, buat saya, buat kita semua. Ya, lalu kita bertindaklah dengan hati-hati. Dan hati-hati maksudnya dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana, dengan tidak terburu-buru, dengan tidak sembarangan. Seperti yang tertulis, seperti kata firman Tuhan yang diilhamkan kepada kita. Akibatnya adalah perjalanan hidup saudara dalam setiap musim ini akan berhasil, selalu mengalami keberhasilan. Agar saudara kuat, maka renungkanlah firman Tuhan. Maka pertumbuhan kekuatan itu akan terproduksi. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan hikmat bagi saudara yang memprioritaskan untuk mendekat kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka perjalanan hidup seseorang tidak akan salah arah. Karena hidup ini harus ada yang menuntun, harus ada tujuannya. Dan saya percaya bahwa tujuan yang paling hebat adalah tujuan Tuhan. Perjalanan bersama dengan Tuhan untuk sampai kepada kekekalan, itu perjalanan hidup makin terus dituntun oleh Tuhan. Supaya tidak salah arah, supaya tidak melenceng, supaya tidak terperosok, supaya tidak terjatuh, ataupun supaya tidak terhilang. Bagaimana dong supaya sampai? Bukan saja hari besok, tahun besoknya lagi, sampai kepada kekekalan. Prioritaskan untuk dituntut oleh firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, melekatlah, carilah Tuhan. Lalu saudara, apabila saudara melakukannya dengan baik-baik, saudara, kualitas hidup saudara akan mengalami peningkatan. Jadi orang yang menginginkan Tuhan tinggi, merenungkan firman Tuhan, hasil sempurnanya adalah kualitinya, ya, kualitasnya. Saudara, kulit itu banyak ya. Jadi kalau Anda punya tas, terutama para ibu-ibu nih ya, tas-tasnya macam-macam tuh ya. Tapi yang paling berkualitas harganya mahal, saudara. Karena apa? Karena kualitinya. Di dalam generasi Musa ada dua yang punya kualitas bagus, yaitu Yosua dan Kaleb. Alkitab mengatakan punya excellent spirit, atau kualitas batin yang sangat baik. Dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari yang tadi, seperti yang difirmankan, disampaikan Musa kepada Yosua. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Anda boleh artinya sibuk, ya, ada hal-hal, ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu, tetapi jangan sampai tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena justru yang akan memberikan tameng, memberikan energi, memberikan kekuatan, atau firman Tuhan katakan dinamo, dinamis, ledakan, dorongan, kekuatan itu orang yang merenungkan firman Tuhan. Dia akan memiliki batin, jiwa yang bagus. Bahasa Inggrisnya the excellent spirit. Keekselenan itu ada, dan itu tidak terjadi sesaat. Saudara, bapak, ibu, itu diproduksi.
Sehingga ketika saya ambil contoh tadi ya, Yosua dan Kaleb, mereka ingin memasuki fase-fase yang membutuhkan kekuatan yang ekstra. Yosua pernah masuk untuk bukan merobohkan ya, bagaimana menaklukkan Yeriko. Muncul sesuatu dari dalam dirinya, bukan dari luar, saudara, bukan dari luar, bukan pertolongan dari luar, bukan, itu muncul dari dalam dirinya. Atau roh wahyu dan hikmat akibat merenungkan firman Tuhan, melekat dengan Tuhan, kuat dengan Tuhan. Lalu muncul keekselenan itu, cara, ide, kemampuan untuk Yeriko itu ditaklukkan. Yosua memimpin dan mengatakan, menjabarkannya kepada pasukannya, dan Yeriko takluk. Keekselenannya mengakibatkan dia dalam musim sukar, musim semuanya nggak bisa lakukan sesuatu, tiba-tiba muncul sesuatu. Kaleb di usia 85 tahun, lalu dia katakan kepada Yosua, telah cukup lama Hebron ini tidak ditaklukkan. Kalau begitu, aku akan ambil Hebron ini. Kenapa? Ada apa di dalam jiwanya? Excellent, sempurna, yang bagus. Dan Kaleb ambil Hebron dan menaklukkannya. Saudara, kualitas itu akan muncul buat orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, buat orang-orang yang ingin melekat kuat dengan Tuhan, diperhadapkan dengan musim apapun dalam hidup ini, cuaca apapun dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan berkati saudara. Immanuel, tundukkan kepala, kita akhiri program ini. Tuhan berkati semua yang mengikuti program ini. Berkati berlimpah-limpah kekuatan mereka, biar berlimpah-limpah. Terjemahkan Roh Kudus apa yang aku sampaikan, memberkati semua orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat saudara yang akan memberikan persembahan, mari siapkan persembahan saudara. Saya akan berdoa untuk itu. Tuhan, aku berdoa, setiap persembahan yang dibawa ke hadapan untuk dipersembahkan, Tuhan berkati setiap hati, setiap tangan, dalam jumlah-jumlah yang mereka persembahkan. Limpahkan segala berkat ke dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan akhiri ibadah waktu ini. Siapa nanti saudara untuk terima berkat Tuhan? Mari buka kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, untuk kita diangkat dan tinggal dengan Tuhan dalam kekayaan yang abadi sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. God bless you. Immanuel. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja